Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding. Tak lama lagi, kabar baik ini membuat kamu tersenyum. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Magician. Kartu kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Wheel of Fortune. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Swords. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Swords. Nah, kartu ini menggambarkan situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, selain kamu selama ini selalu gagal, selalu kalah, ya, keadaan dan situasinya selalu nggak berpihak kepada dirimu, ditambah, ya, semakin nyaringnya, semakin tajamnya di kupingmu yang kamu dengar isu-isu miring, isu-isu negatif tentang dirimu. Bahkan yang hadir dari teman dan sahabat terdekatmu sendiri. Kenapa ini semua terjadi? Mungkin mereka membanding-bandingkan nih. Lihat tuh, si dia tuh. Berjuang, berusaha, nggak kenal waktu. Tapi apa? Gagal mulu. Nggak ada kemajuan. Dari situlah mereka selalu meremehkan, merendahkan. Dan ini semakin tajam terdengar di telingamu. Tetapi apa yang kamu rasakan? Justru hal inilah yang membuat kamu semakin tahu dan mengerti, serta sadar bahwa nggak ada seorang pun yang mampu membantu kita keluar dari kesulitan selain diri kita sendiri. Bahkan teman, sahabat, keluarga terdekat, mereka yang justru malah menceritain keburukan kita. Justru mereka yang malah membanding-bandingkan keberhasilannya atas ketidakberhasilan kita. Dan kekalahan ini kamu jadikan sebagai pukulan telak, sebagai tamparan keras kamu untuk bangkit, kamu untuk bisa keluar dari keadaanmu saat ini. Karena apa? Karena di saat kita berada di titik terendah, di saat kita dikucilkan, di saat kita direndahkan, di saat kita diremehkan, maka sifat manusiawi kita untuk bertahan itu menjadi semakin keluar. Dan apa yang terjadi? Kamu mulai terus berjalan maju, terus berusaha lebih giat, terus menata dan memperbaiki apa yang selama ini salah, apa yang selama ini kurang tepat. Sehingga apa yang terjadi? Situasinya mulai berganti nih. Kamu mulai dapatkan kesempatan yang sama yang seperti mereka dapatkan terlebih dahulu. Mulai ada peluang,
mulai ada hal-hal baik, mulai ada support yang kamu dapatkan, dan hal inilah yang kamu manfaatkan dengan sangat baik untuk benar-benar bisa mengangkat kehidupanmu, membawa keberhasilan, membawa kesuksesan, serta membawa kebahagiaan untuk orang-orang terdekat dan tercinta. Nah, setelah ini terjadi, mulai ada keberlimpahan di dalam kehidupanmu. Mulai ada perbaikan secara finansial. Kehidupanmu kembali terangkat naik. Nah, dari situlah mereka-mereka yang dulunya selalu membanding-bandingkan kamu, selalu merendahkan kamu, selalu melemparkan isu negatif tentang dirimu. Akhirnya perkataan mereka terpatahkan, terbantahkan dengan bukti, dengan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Dan tidak sedikit dari mereka mulai datang ke kamu meminta maaf, merubah cara pandangnya, mengakui kesalahannya, dan mulai ingin berteman, bersahabat dengan dirimu. Dan inilah sesuatu hal terbaik yang kamu dapatkan dari isu-isu yang selama ini sangat nyaring di telingamu, isu-isu yang gak benar, isu-isu yang gak jelas dan gak baik. Dan apa yang terjadi? Keberuntunganmu, keberkahan di dalam hidupmu semakin tak terkendali. Semakin bertubi-tubi datangnya kebaikan, kemajuan, keberhasilan di dalam hidupmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke ya. Di sini kita punya King of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kebijaksanaan, kedewasaan, kematangan. Jadi semakin dulunya kamu ditekan, ya, begitu banyaknya pressure, tekanan dari kehidupanmu, di mana keluarga harus dibahagiakan, kebutuhannya harus dipenuhi, sementara kamu selalu gagal, sementara bisnisnya selalu gak berhasil, ditambah orang-orang selalu merendahkan, selalu meremehkan. Akhirnya membuat kamu semakin tegar, kuat, tangguh, dan membuatmu semakin mampu menghadapi masalah apapun yang muncul di dalam hidupmu. Dan dengan kamu mampu memaklumi, menerima kenyataan apapun di dalam hidupmu, membuat kamu terus mampu tegak berdiri, terus berjalan maju, terus melangkah ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Terus lakukan hal-hal terbaik, ya, tanpa memikirkan perkataan orang. Sehingga optimismemu inilah, komitmenmu inilah yang akhirnya benar-benar mampu merubah keadaan di dalam hidupmu dan mulai mampu membuat semesta memberikan kamu kesempatan yang sama, kesempatan-kesempatan baik yang seperti orang-orang lain sudah dapatkan terlebih dahulu, dan akhirnya kamu manfaatkan dengan sangat baik, maka terjadilah kemajuan, perkembangan di dalam kehidupanmu, dan kehidupanmu derajatnya segera terangkat naik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, benar ya. Ini adalah kepercayaan diri, rasa puas, rasa lega, ditambah rasa bangga sedikit. Kenapa? Karena pekerjaan, bisnis, usaha mulai menemukan titik terbaiknya. Mulai maju, berhasil, sukses. Mulai naik grade, pekerjaanmu mulai mendapatkan penghargaan, yaitu kamu mengalami kenaikan level, entah di dalam jabatan, di dalam pangkat. Dan ini dikarenakan apa? Ini dikarenakan kerja kerasmu yang tak kunjung padam, yang terus kamu lakukan. Walaupun situasinya sulit, walaupun kamu ditekan, walaupun kamu disepelekan, tetapi kamu terus berjalan maju. Dan ditambah, apa yang membuatmu semakin lega dan bangga? Ya. Hubungan yang dulunya nggak harmonis, ya, selalu bertengkar, selalu berdebat, orang-orang takut untuk mendekat. Nah, akhirnya
baru-baru ini setelah perubahan terjadi di dalam hidupmu, banyak yang ingin berteman, banyak yang ingin bersahabat, banyak yang ingin berkegiatan, bekerja sama bersama dirimu. Jadi ada hubungan yang kembali hangat dan harmonis antara kamu dan siapapun yang ada di sekitarmu saat ini. Dan ini membuat kamu semakin pede, semakin optimis di dalam menjalani hal yang terbaik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Ada kesempatan baru. Seperti tugas baru, pekerjaan baru, bisnis baru, tawaran kerjasama. Ya, jadi kesempatan baik inilah yang akhirnya kamu manfaatkan dengan maksimal. Dan jelas ini menjadi bukti kepada mereka-mereka yang dulunya selalu menebar isu buruk tentang orang lain. Dan inilah buktinya. Bahwa kamu juga mampu berhasil dan sukses seperti mereka. Dan membuat mereka sadar bahwa tidak sepantasnya kita sesama manusia merendahkan manusia lain. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Magician. Nah, jelas ini menggambarkan potensi yang besar. Ya, kamu memang orang yang memiliki potensi yang semakin hari semakin besar, semakin berkembang, semakin maju. Karena apa? Karena kamu mau belajar, mau memperbaiki diri, mau menata apa yang kurang tepat, apa yang kurang baik selama ini. Jadi kenapa kamu dulu gagal, kenapa kamu dulu mengalami kesulitan, kamu pelajari nih di mana letak salahnya, di mana kekeliruannya, kamu perbaiki. Dan inilah yang membuat kamu semakin berkembang, semakin maju, semakin memiliki potensi dan kualitas-kualitas baik di dalam dirimu dalam menjalankan kegiatanmu. Sehingga hal inilah yang juga ikut menolong, mendongkrak kehidupanmu menjadi lebih berhasil saat ini. Jadi di saat ada kesempatan, ditambah ada kemampuan, ada potensi yang baik, sehingga kamu mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari karya-karyamu, dari apa yang kamu kerjakan. Dan inilah yang akhirnya mendatangkan keberlimpahan, mendatangkan rezeki yang gak putus-putus selalu hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan keuangan, menggambarkan finansial. Ya, keuanganmu semakin sejahtera, semakin baik, finansialmu semakin mapan. Dan inilah yang membuat kamu mampu mengangkat kehidupanmu, mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Apa kebutuhan mereka kamu mampu penuhi. Apa keinginan mereka kamu mampu beri. Dan dari situlah kehidupan mereka semakin nyaman, semakin bahagia. Dan akhirnya orang-orang yang dulu memandangmu remeh, memandangmu sebelah mata, yang selalu melempar isu miring, isu negatif tentang dirimu, akhirnya mulai sadar, mulai mengerti bahwa kamu bukan orang seperti yang mereka ceritakan. Dan beberapa mungkin ada yang jealous, ada yang cemburu, ada yang kebakaran jenggot karena kamu lebih berhasil daripada mereka. Ya, tetapi itulah roda kehidupan ya. Di saat kita rendahkan orang lain, di saat kita perlakukan orang lain dengan buruk, suatu hari nanti kita akan merasakan hal yang sama. Jadi sedapat mungkin perlakukanlah siapapun dengan baik, agar kita selalu mendapat perlakuan baik di sepanjang perjalanan hidup kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, jelas ini menggambarkan keberuntungan, keberkahan, keberlimpahan ada di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu suka berbagi, kamu orangnya pemaaf, ingin selalu memperbaiki hubungan, membangun hubungan baik. Ya, nggak pernah sepelekan, nggak pernah kecewakan, nggak pernah sakiti hati orang lain. Ditambah, kamu selalu ingin berbagi hal-hal berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu.
Sehingga keberuntungan dan keberkahan tak terbendung lagi, akhirnya datang ke dalam hidupmu. Tak terkendali lagi, akhirnya bertubi-tubi hadir ke dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu banyak mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Setelah badai yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, kamu alami di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan mampu mendapatkan sesuatu hal yang terbaik, walaupun dalam keadaan sulit. Sehingga dengan kesempatan yang baik, dengan peluang yang tepat, di saat kamu mampu memanfaatkan dengan sangat baik, maka kamu akan mampu merubah, mengangkat kehidupanmu menjadi lebih maju, berkembang. Terseliplah di sana kebahagiaan dan rasa nyaman yang kembali mampu bisa kamu hadirkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.